Kembali di Net 12, Elis, kamu pernah kepikiran untuk nyalon nggak? Nyalon, setiap hari saya juga nyalon. Ini aja saya sebelum siaran nyalon dulu karena rambutnya bagus. Oke, itu nyalon kecantikan. Nah, maksud saya ini nyalon menjadi anggota legislatif. Pernah nggak Oh, kepikiran? calon legislatif ya, kayaknya belum. Karena saya harus belajar banyak, itu kan hubungannya dengan masyarakat dan juga negara. Tanggung jawabnya besar, Sakti. Betul, tapi buat sebagian besar anak muda zaman sekarang nih, Elis, sebenarnya masalah jam terbang itu nomor 2. Jadi yang penting apa? Yang paling penting adalah bagaimana kesungguhan mereka untuk memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa. Nah kalau gitu saya tanya kamu ya, kontribusi apa yang akan diberikan untuk bangsa nih? Nah, saya juga mempertanyakan hal yang sama, Elis. Dan nanti bukan cuma saya dan kamu yang mau nanya, Yana juga mau nanya. Caleg-caleg muda sekarang soalnya mungkin ide-idenya lebih menarik. Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang saya perhatikan nanti adalah terutama bagaimana kita membuat pertahanan negara ini nih memang lebih kuat. Ini rapatnya di sini. Menjadi seorang anggota legislatif ternyata masih menjadi hal yang sangat menggiurkan. Gak heran nih, orang-orang dari berbagai macam kalangan ikut berebut kursi di parlemen. Termasuk kalangan teman-teman muda seperti ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih harapan masyarakat terhadap para caleg muda ini? Kamu mau nanya nggak? Enggak. Kalau kamu mau nanya nggak? Enggak. Kalau kamu mau nanya nggak? Enggak. Ternyata nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, Yana mau nanya. Gue nanya dulu ya. Kalau ngeliat caleg muda dia, kalau Eca sama Aji sendiri bakal milih mereka nggak di 2014 nanti atau lebih milih yang lebih senior atau yang lebih tua gitu? Aku pasti pilihnya yang senior. Senior, kalau Ajit Lihat dulu visi-visinya kayaknya. ternyata ada perbedaan pendapat di antara mereka. Oke, makasih ya Eca, Ajit ya. Kita cari lagi ke yang lain yuk. Beda pendapat pasti ada, termasuk soal caleg muda. Ada yang ragu, ada juga yang percaya kalau mereka bisa ngasih aura baru yang berbeda sebagai wakil rakyat. Ibarat kata nih, yang muda yang berkarya. Yang muda masih punya semangat baru yang membara. Ditambah ada aspirasi anak muda yang bisa disuarakan para caleg muda. Karena menurut data yang Yana dapat nih, sekitar 30% dari daftar pemilih tetap di pemilu nanti adalah para pemuda yang memegang masa depan negara. Jadi, suara mereka sudah sepatutnya diwakilkan dan disuarakan. Soal caleg muda emang gak pernah diatur langsung sama negara. Yang jelas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, salah satu syarat menjadi caleg seenggaknya umurnya udah harus 21 tahun dan udah lulus SMA atau sederajat. Ini nih yang bikin anak muda Indonesia nggak ragu buat ikut terjun ke politik lewat pemilu. Di pemilu 2014 ini, jumlah caleg muda emang nggak sebanyak caleg yang udah lebih berumur. Di perebutan kursi DPR RI misalnya, menurut riset Yana nih, dari 6.607 orang caleg, yang berumur 21-30 tahun cuma 9,5%. Meski kalah dalam jumlah, yang muda tak langsung patah arang. Buktinya masih ada yang terus berjuang buat memberi angin segar bagi Indonesia. Salah satu caleg muda yang ikut bersaing memperebutkan kursi di DPR, perempuan yang satu ini nih, Latifah Al-Ansori. Mengawali karirnya sebagai seorang kontributor salah satu televisi swasta Indonesia di Mesir, Dahra muda yang lahir pada 20 Agustus 1991 ini kini ikut bertarung untuk menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Usut punya usut, ia juga merupakan lulusan Indonesia pertama dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik Universitas Kairo, Mesir. Wah, dengan modal sebanyak itu di usia mudanya, lalu apa ya yang ingin ia suarakan jika terpilih nanti? Nih, Yana mau nanya. Jadi sebelum saya dikatakan awalnya di dunia jurnalistik, saya itu sudah di dunia politik. Karena saya kan di ilmu politik ya, kita sarjana ilmu politik dari Cairo University di Mesir. Jadi memang saya sudah ada di situ dengan pengalaman segala macam. Berada di partai politik, jadi bagi saya seperti apa dedikasi saya kepada negara. Bodoh amat orang bilang saya masih muda, saya sadar saya punya hak itu. Saya sudah lebih daripada 17 tahun, itu ada.
saya gunakan. Terus kalau nanti misalnya terpilih nih, apa yang sebenarnya yang mau disuarakan gitu sama Latifah? Sekarang karena kelas menengah semakin meningkat, sehingga jomplang antara kelas yang kita bilang menengah ke bawah lalu menengah ke atas ini sangat jauh, begitu kan? Lalu kenapa seperti itu? Jadi itulah yang saya pikir harus diperjuangkan, bagaimana setidaknya adil lah negara ini. Tuh kan, walaupun masih muda, tapi semangat membara jelas terlihat dari sosok Latifah. Semangat seperti ini nih yang banyak kita lihat di caleg muda. Latifah bukan satu-satunya anak muda yang ikut berjuang untuk dapat kursi di DPR. Perjuangan penuh semangat menggelora juga bisa dilihat dari caleg yang satu ini, Yoga Dirga Cahya. Caleg ini umurnya 26 tahun. Yoga adalah lulusan Nanyang Technological University, Singapura. Sosok negarawan panutannya, Bung Karno. Di pemilu tahun ini, pemuda yang diusung Partai Amanat Nasional ini bertarung di daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Mas, kalau Mas Yoga ini masih muda ya Mas ya? Iya. Terus sedangkan di pemilu nanti juga banyak banget yang sudah berpengalaman ikut bertarung di pemilu 2024. Pernah ngerasa takut nggak sih? Takut kalah saing gitu dengan yang lebih berpengalaman itu? Sebenarnya enggak ya. Nggak ada. Karena saya merasa bahwa baru itu adalah advantage buat saya, keuntungan. Karena dengan kita baru masuk ke dalam politik ini, itu kita tidak punya beban moral atau beban sejarah yang buruk di sebelumnya gitu kan ya. Kalau misalnya nanti terpilih nih 2014 nanti, apa yang ingin disuarakan gitu, yang diperjuangkan nanti di DPR? Yang jelas saya akan menyuarakan aspirasi teman-teman saya dari TKI. Ya. Karena banyak hal yang harus kita benahi di luar negeri ini. Jangan lupa pemerintah bahwa TKI itu bukan hanya TKI ya, warga negara Indonesia di luar negeri itu DPT-nya itu aja sendiri ada sekitar 2 juta. Nah, siap menang harus juga siap kalah. Yang penting perjuangan harus tetap jalan, iya nggak? Perjuangan caleg muda menuju kursi legislatif emang bukan tanpa halangan. Usia muda dan pengalaman yang masih sedikit jadi alasan kenapa masyarakat masih ragu buat milih mereka. Daripada sok tahu, mending Yana tanya ahlinya. Ya memang ada yang menganggap ini sebagai fenomena yang positif, ada yang negatif. Yang menganggap fenomena negatif memang memiliki beberapa data yang, tapi menurut saya tidak bisa digeneralisir karena memang betul ada data yang menyebutkan bahwa ternyata kebanyakan dari mereka anak-anak dari petinggi-petinggi parpol yang katakanlah sudah menjadi anggota